Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Perjuangan dari keluarga dan juga tim penasihat hukum dari keluarga ADP ini memang sudah nggak main-main lagi teman-teman. Bahkan terakhir kita ketahui salah satu tim kuasa hukum Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandia mengatakan ke media bahwa pihaknya ini sudah meminta bantuan dari pihak TNI terkait dengan kasus ini. Bahasa yang dijelaskan ke media adalah bahasa yang sifatnya adem-adem aja. Tapi kalau kita bisa menangkap ini, dugaan sangat kuat ini adalah berkaitan dengan salah satu saksi yang cukup kontroversi, dugaannya mengarah ke Farah, teman-teman. Karena Farah adalah saksi salah satu yang bersama almarhum di hari kejadian di tanggal 7 menuju ke 8 Juli 2025 selain juga ada Dion. Farah dan Dion adalah rekan kerja dari Arya Daru di kantor Kemlu. Nah, poinnya apa di sini? Karena ada beberapa statement ya, kalau kita tangkap misalnya dari Pak Nikolai yang mengatakan bahwa Farah ini harus didalami begitu karena ada dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan Farah dalam keterangan BAP-nya kok kesannya mengindikasikan bahwa dibuatnya tuh kayak mensupport bahwa Daru itu sudah selesai dengan dunia ini, sudah mencapai semuanya. Padahal ada salah satu bagian yang aku baca dugaannya adalah dari BAP-nya Farah ya, di sini dugaannya teman-teman. Poinnya begini bahwa korban Daru di sini pernah menyampaikan kepada saksi Farah bahwa dirinya sudah mendapatkan apa yang semua diinginkan, seperti menjadi diplomat, penempatan di luar negeri, merasakan mobil yang diimpikannya, dan skydiving yang dia inginkan sehingga dirinya mau mencoba mengakhiri diri seperti itu. Tapi di keterangan penyidik juga mereka meyakini dalam rilis yang terakhir bahwa adanya dugaan hubungan pribadi, ya kita paham lah sudah sama-sama dewasa diarahkan kemana. Dugaannya ada mengarah ke sana karena ada indikasi terkait dengan salah kirim pesan yang kata-katanya I. Nah, kemudian ini masyarakat berspekulasi tinggi ya, apalagi statement penyidik mengatakan pada saat ditanya status dari saksi tersebut, penyidik bilang itu urusan pribadi, tidak bisa disampaikan lebih detail. Padahal dari kuasa hukum sekarang sudah secara tegas menyatakan ke publik bahwa kalau memang ada urusan pribadi atau aib atau apa, keluarga juga sekarang sudah terima-terima saja karena itu adalah salah satu konsekuensi kalau memang ini mau dibongkar sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sebelum kita bahas lebih detail terkait tersebut, salah satu hal yang menjadi jejak digital adalah di hari pertama, kedua, minggu pertama lah dari kejadian ini ya. Ada masih ingat keterangan dari Kapolsek Menteng ya. Kayaknya Kapolsek ya, bukan Kapolres ya. Please, aku tidak tinggal di Jakarta. Correct me if I'm wrong, tapi aku masih ingat Bapak polisi yang menyampaikan adalah Kompol Reza Rahandani. Beliau kan mengatakan bahwa Siswanto, penjaga kos, itu berdasarkan keterangannya sempat menyapa Arya Daru di malam kejadian sekitar jam 10-an. Nah, ini keterangan Siswanto yang berubah-ubah atau penyidiknya mungkin yang salah tangkap. Namanya manusia kan, pasti ada unsur human error-nya. Tetapi hal tersebut tidak pernah diklarifikasi. Aku cek dari jejak digital media, karena ini yang membuat kita bertanya-tanya di Polda Metro Jaya. Waktu rilis dikatakan bahwa di jam tersebut Arya Daru tuh sedang berada di rooftop kantor Kemlu karena 1 jam 26 menit. Oke, kita simak dulu cuplikannya pada saat diwawancara di Kompas TV berikut ini teman-teman. Harus kita dengarkan baik-baik karena ini salah satu poin yang cukup mencurigakan. Dari si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15 sempat menyapa korban sambil makan malam karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, oh iya Pak, itu aja dari penjaga kosnya. Demikian.
22.15 loh. Menyatakannya sebegitu spesifik, nggak lagi jam 10-an, tapi jam pukul 22.15. Ya, seperti aku bilang tadi, kemungkinannya adalah apakah ini Siswanto yang sempat ngomong seperti itu, penjaga kosnya tiba-tiba merubah keterangan, atau penyidiknya yang salah ucap dalam wawancara ini, atau ada potensi yang terakhir, tapi nanti deh, potensi terakhir itu ya banyak yang bilang sepertinya yang di rooftop itu bukan Arya Daru di hari itu, Anjas, mungkin di malam yang lain. Ya, agak sulit juga karena kita harus rely juga ya pada keterangan penyidik. Bagaimanapun juga beliau yang menangani kasus ini, beliau kita juga harus kritis, tapi juga di beberapa poin ya kita harus percaya, kita nggak boleh mengambil data hanya sesuai dengan keyakinan kita aja, tapi data-data lainnya disampaikan dari penyidik pada saat kita nggak yakin, kita nggak percaya. Nah, kecuali kalau data tersebut bertentangan. Misalnya adalah sama-sama datanya dari penyidik tetapi bertentangan satu sama lainnya. Nah, sampai saat ini tuh belum ada klarifikasi loh terkait dengan hal ini. Kita paham nih, kalau dari penyidik pasti akan mengatakan bahwa kalau dalam penyidikan di kasus apapun gitu, keterangan di media itu tidak akan dikonsider, tapi yang akan dikonsider adalah di BAP-nya yang lebih dipertimbangkan. Ya, I don't know nih, alasannya apa buat Pak Reza Rahandani? Apakah ini hanya salah ucap atau Siswanto yang merubah keterangannya? Nah, terkait dengan Siswanto kan juga kita ingat ya bahwa Pak Siswanto ini itu ada beberapa poin yang mengatakan dia itu sempat mengecek di depan area kamarnya almarhum Arya Daru. Yang aku catat di sini adalah di pukul 00.27, berarti sudah masuk tanggal 8 Juli 2025. Yang kedua adalah di pukul 05.20, dan yang terakhir adalah di sekitar setengah 8-an pagi pada saat akan melakukan pencongkelan pintu dan juga jendela Arya Daru Pangayunan. Nah, di 00.27 ini adalah bagian yang sifatnya tuh cukup unik karena ada keterangan dari Pak Nikolai, kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga ADP, yang mengatakan bahwa ada saksi katanya mendengar, saksinya namanya siapa? Kalau nggak salah tuh namanya Roni ya, disebutkan di wawancara di Sindo ya. Saksi mendengar suara keras di sekitar jam 1 malam, bahkan sempat mendekatkan telinganya ke dinding. Dan saksi tersebut adalah bernama Roni. Apa itu kalau ada suara begitu keras? Ya, coba kita dengarkan dulu statementnya, apakah ini ada berhubungan dengan peristiwanya atau tidak ada keterkaitannya. Di salah satu tayangan di program Sindo, teman-teman. Ada seorang tetangga kos yang bernama Roni. Dia pada malam itu mendengar ada suara seperti benda jatuh, gebuk gitu kan. Benda jatuh di kamar almarhum. Okay. Tapi dia tidak berani untuk ke situ. Dia hanya informasi yang kami dapatkan, dia hanya nguping di tembok. Tapi karena bercampur dengan suara hujan, itu tidak begitu jelas, tapi seperti ada suara langkah-langkah. Nah, ini perlu didalami. Oke, itu adalah menurut kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga Arya Daru. Nah, saksi Roni ini mengatakan hal seperti itu. Roni ini siapa ya? Apakah tetangga kos ataukah penjaga tempat toko vape tersebut? Karena kan kalau kita lihat dari keterangan penyidik, ternyata di area kos-kosannya Kamar Daru tersebut, sebelahnya itu semua adalah toko vape. Jadi dua kos-kosan, dua kamar itu dijadikan toko vape. Apakah tetangga yang area mana? Kalau aku lihat kan memang dia kayaknya nggak punya tetangga, mungkin tetangga di bagian belakangnya. Ini bagian teknis menurut aku juga harus didalami. Nah, ini kan juga unik bahwa bukan cuma Roni yang mengatakan hal tersebut, ada salah satu keterangan dari pihak keluarga Arya Daru juga di hari kejadian tanggal 8 Juli yang mengatakan ada satu sosok yang dugaannya adalah karyawan di kantor Kemlu juga yang baru pindah sekitar 2 minggu di kos-kosan tersebut, yang ketemu itu sekitar jam 10-an pagi di hari itu, yang ketemu berhadapan langsung dengan salah satu anggota keluarga bilang bahwa ini ada apa kok rame-rame begitu.
Dia nggak tahu kalau ada peristiwa itu karena dia mengaku meninggalkan kos-kosannya sekitar jam 6 pagi. Jelas jam 6 pagi masih adem ayem. Karena kan Siswanto, penjaga kos itu baru melakukan pendobrakannya, pencongkelannya tepatnya itu sekitar jam setengah 8 pagi. Dan yang menjadi kejanggalannya menurut keyakinan dari pihak keluarga Daru bahwa sosok tersebut tidak ada dalam daftar saksi yang ada di kos-kosan yang diperiksa oleh penyidik. Ini benar atau tidak? Apakah dianggapnya tidak penting atau mungkin dari pihak keluarga Daru salah mendapatkan informasi? Karena di sisi lain pun juga aku harus konfirmasi ulang nih ya. Waktu Pak Nikolai berbicara di media ada yang dikatakan bahwa dugaan terkait dengan kematiannya Arya Daru sekitar jam 1 malam, 1 dini hari. Nah, aku cek lagi nih data dari otopsi. Ternyata dari dokter otopsinya pada saat press release di Polda Metro Jaya dikatakan bahwa waktu kematian dari Arya Daru Pangayunan adalah 2-8 jam sebelum pukul 13.55. Karena pukul tersebut atau jam hampir 2 siang tersebut adalah saat di mana Arya Daru dilakukan pemeriksaan bagian dalamnya. Kalau dihitung dengan jam 2 sampai 8 jam, berarti kan antara jam 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat sampai 11.55. Sebenarnya kan ini menunjukkan bahwa padahal sudah jelas ya kalau secara fakta. Kenapa dari dokter otopsi nggak bilang aja yang 2 jamnya dihapus, karena sudah jelas setengah 8 pagi itu sudah dipastikan karena sudah nggak ada lagi mendiang di situ almarhum karena ditemukan dalam kondisi yang seperti itu. Cuma karena namanya data saintifik kan ya, untuk menentukan waktu kematian tersebut, aku ngobrol dengan beberapa dokter otopsi bilang bahwa kita tidak bisa menentukan itu exactly the time-nya, maksudnya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu tidak seperti itu. Tapi adalah kayak 1 jam sampai 3 jam, proses pembusukannya mungkin sudah seperti ini. 5 jam sampai 8 jam prosesnya seperti ini. Jadi makanya di bagian ini tuh masih bisa ada potensi terkait dengan interpretasi yang tidak tepat. Ini pernah terjadi di kasus Subang waktu ada 2 kali otopsi. Otopsi yang pertama itu diperbaiki di otopsi kedua terkait dengan waktu kematiannya. Dan ini berhubungan dengan alibi dari si pelakunya. Nah ini juga mungkin kalau Pak Nikolai, mungkin aku tidak paham juga sumbernya atau ada sumber-sumber khusus yang mengatakan jam 1 malam, berarti apa nih alibinya? Dan apakah mungkin dari pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang lagi? Kalau untuk mengetahui waktu kematian, setahu aku itu kita tidak bisa lagi melakukan penggalian, tapi bisa dilihat dari foto-fotonya, karena akan dicek terkait dengan berapa lama tanda-tanda yang muncul. Jadi bisa dilakukan pengecekan ulang dengan dokter otopsi yang second opinion untuk dilihat apakah benar 2-8 jam sebelum sekitar jam 2 siang tersebut. Karena ini penting berhubungan dengan alibi dari si terduga pelaku kalau memang ini ada unsur pidananya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.